ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Berkali-kali Bung Karno berkata bahwa tongkat komandonya tidak memiliki daya sakti atau daya lindui. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno pada penulis biografinya Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Bung Karno sendiri memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat waktu ia berpidato. Namun kalau keadaan keburu-buru dia harus pergi, yang kerap ia bawa adalah tongkat sewaktu ia berpidato. Pernah suatu saat Presiden Kuba, Fidel Castro, memegang tongkat Bung Karno dan bercanda, "Apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian?" Bung Karno tertawa saja. Saat itu Castro meminta peci hitam Bung Karno dan Bung Karno pakai peci hitam punya Castro. "Pet ini saya pakai waktu saya serang Havana dan saya jatuhkan Batista," kata Castro mengenai pet hijaunya itu. Apakah tongkat Bung Karno itu memiliki kesaktian seperti keris Diponegoro atau Kiai Salak atau keris Aryo Penangsang Kiai Setan Kobar? Wallahu a'lam. Tapi Bung Karno sakti, itu sudah jelas. Peristiwa paling menggambarkan bagi publik Indonesia adalah saat Bung Karno ditembak dari jarak dekat pada saat sholat Idul Adha. Tembakan itu meleset dan ini yang menjadi heboh. Bagaimana bisa penembaknya adalah seorang jago perang terlatih? Kenapa menembak dari hanya jarak 5 meter tidak kena? Di radio saat itu, saat sidang pengadilan penembakan Bung Karno, terungkap saat Bung Karno membelah dirinya menjadi 5. Penembak itu pun sangat bingung mana Bung Karno asli dan mana Bung Karno yang palsu. Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian Tiban. Tiban adalah satu istilah Jawa bahwa kesaktian itu tidak dipelajari. Waktu lahir Soekarno bernama Kusno. Ia sakit keras, kemudian diganti nama Soekarno. Setelah sehat, datanglah kakek Soekarno, Harji Dik Romo, datang dari Tulungagung untuk berjumpa dengan Soekarno kecil saat itu. Sang kakek melihat ada sesuatu yang lain di anak ini. Kakek Soekarno sendiri adalah seorang yang sakti. Ia bisa menjilati bara api pada sebuah besi yang menyala. Rupanya di lidah Soekarno ada kemampuan lebih, yaitu mengobati orang. Soekarno dicoba untuk mengobati bagian yang sakit dengan menjilat. Kakek Soekarno tahu bahwa ini kesaktian, tapi harus diubah asal cucunya jangan hanya jadi dukun, tapi jadi seorang yang amat berguna untuk bangsanya. Harjo Dik Romo adalah seorang pelarian dari Jawa Tengah yang menolak sistem tanam paksa, kultur stil Van de Bosch. Ia ke Tulungagung dan memulai usaha sebagai saudagar batik. Leluhur Bung Karno dari pihak bapaknya adalah perwira perang Diponegoro untuk wilayah Solo. Nama leluhur Bung Karno itu Raden Mangundiwiryo yang berperang melawan Belanda. Mangundiwiryo adalah seorang kepercayaan Raden Mas Purwidikdoyo, salah seorang panglima Diponegoro yang membangun benteng-benteng perlawanan antara Boyolali sampai Merbabu. Setelah selesainya perang Diponegoro, Raden Mangundiwiryo diburu oleh intel Belanda dan ia menyamar jadi rakyat biasa di sekitar Purwodadi. Mungkin akar inilah yang membuat ikatan batin antara Jawa Tengah dan Bung Karno. Seperti yang kita ketahui, Jawa Tengah adalah basis utama Soekarnois terbesar di Indonesia. Mangundiwiryo memiliki kesaktian, yaitu ucapannya bisa jadi kenyataan. Istilahnya yaitu Idu Geni. Rupanya ini menurun kepada Bung Karno. Melihat kemampuan Idu Geni Bung Karno itu, kakeknya Harjo Dik Romo berpuasa siang malam agar cucunya bisa memiliki kekuatan batin. Pada suatu saat, Harjo Dik Romo bermimpi rumahnya kedatangan seorang yang amat misterius, berpakaian bangsawan Keraton Mataram, dan mengatakan dengan amat pelan bahwa cucumu adalah seorang raja, bukan saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Kelak, Harjo Dik Romo mengira bahwa itu adalah perwujudan dari Ki Juru Martini, seorang bangsawan dari Mataram paling cerdas. Sejak mimpi itu, kemampuan Bung Karno menjilat dan menyembuhkan langsung hilang, berganti dengan kemampuan berbicara yang sangat luar biasa. Bung Karno sendiri, menurut buku Gibbils, salah seorang sejarawan Belanda, sudah diramalkan akan terbunuh dengan benda-benda yang tajam.
Untuk itulah, ia amat takut dengan jarum suntik. Bung Karno sendiri agak paranoid terhadap benda-benda yang tajam. Ketika penyakit ginjalnya amat parah, ia menolak untuk berobat ke Swiss karena di sana pasti akan dibedah dengan pisau tajam. Ia memilih obat-obatan herbal dari Cina. Kembali ke tongkat tadi. Tongkat Bung Karno itu dibuat dari bahan kayu pucang kalak. Pohon pucang itu banyak, tapi pucang kalak itu hanya ada di Ponorogo. Pohon pucang. Tongkat komando Bung Karno sendiri dipakai sejak 1952, setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Suatu malam Bung Karno didatangi oleh orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan kepada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Sebagai tambahan dalam khazanah politik Indonesia, agemen atau pegangan itu soal biasa. Misalnya Jenderal Sumitro, tokoh utama dalam rivalitas dengan Ali Mortopo pada peristiwa Malari 1974. Sebelum meletusnya Malari, kedatangan seorang anak muda dengan pakaian dekil dan menyerahkan sebilah keris. Untuk menang, Pak, kata anak muda itu. Itulah secuil kisah tentang misteri kesaktian tongkat komando Bung Karno.